Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a al-qari'u fa akhta'a aw lahana aw kana ajamiyan katabahu malaku kama unzilah." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a al-qari'u," apabila seorang membaca Al-Qur'an, fa akhta'a, lalu keliru atau salah, aw lahana, atau tidak tepat melafalkannya, aw kana ajamiyan, atau dia memang orang asing, katabahu malaku, ya, telah menulis malaikat baginya, kama unzila, sebagaimana ia diturunkan. Artinya kalau ada seseorang yang membaca Al-Qur'an, ya, ada orang baca Al-Qur'an benar sesuai dengan makhraj hurufnya, tajwidnya. Ada orang baru belajar bacanya terbantah-bantah atau banyak yang salah. Maka ya, sebab dia memang baru belajar atau memang dia orang ajami, itu orang asing selain orang Arab. Jadi dia baru belajar bahasa Arab, alif, ba, ta, gitu. Ya, maka kalau dia tetap membaca Al-Quran, Allah tetap memberikan dia pahala sebagaimana Al-Quran diturunkan ke bumi ini. Ya, jadi setiap orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan satu huruf 10. Ya, maka bagi orang yang terbantah-bantah atau ada yang salahnya, dia tentu pada terus, ya, tanpa disengaja. Nantinya kalau disengaja beda lagi, tanpa disengaja, maka tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa minder kalau kita belum akhir di dalam membaca Al-Quran, ya. Bahkan pahalanya juga, ya, dalam hadis Nabi yang lain, al-mahiru bil Quran ma'a sa'uti kirami baroti walladhi yaqra'ul Quran wa yastasta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Orang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan taat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbantah-bantah maka baginya mendapatkan 2 pahala. Artinya ketika dia baca Quran belum lancar, tapi dia mau baca Quran terus, maka Allah berikan 2 pahala. Kenapa? Karena usahanya tadi itu, usaha daripada dia baca Quran dan pahala apa tersebut, makanya Allah berikan 2 pahala. Dan apalagi kalau bacanya lancar. Nah, maka kita ini sebagai orang beriman memang sudah selayaknya untuk selalu membaca Al-Quran. Meskipun kita nggak paham, nggak apa-apa, baca aja. Karena kalau kita boleh sering baca Quran, akan mendapatkan nur, asal, cahaya daripada apa tersebut. Jadi ada bekasnya dulu. Ya, kita punya hati beda sama orang yang nggak pernah membaca Al-Quran. Jangan menjadi alasan, oh saya baca Quran belum lancar, saya baca Quran nggak bisa, saya begini. Nggak apa-apa, belajar lagi yang udah begitu bisa. Iya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada terlambat. Ya, mumpung kita masih hidup, kita masih bisa mendapatkan pahala dari cara membaca Al-Quran. Kalau udah mati, bisa nggak kita belajar? Nggak bisa. Makanya orang Islam jangan sampai jauh dengan Al-Quran. Ini kita dekatnya apa? Sama HP, koran, majalah. Al-Quran bukan jarang, dia asik, Quran asik. Ya, orang Islam kalau udah asing dengan Al-Quran, ini mah udah tersesat ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk Allah bagi hamba-hambanya. Ya, kalau kita nih mau jalan menuju sesuatu tempat, kita belum tahu alamatnya atau arahnya di mana, jalannya di mana. Itu tuh di tol atau jalan umum ada petunjuknya. Jawa Timur berapa kilometer lagi, mau ke Jember,
belok kiri, ini itu namanya petunjuk tuh. Biar apa? Biar kita nggak tersesat, nyampe ke tujuan. Kalau kita Al-Quran nggak pernah kita pegang nih, ya, buru-buru kita memahami baca aja dan sebagainya, maka kita akan tersesat nanti di akhirat. Nah, kalau kita tersesat, kan tempat cuma dua nanti di akhirat, surga atau neraka. Itu ulama sepakat teman, surga atau neraka. Kalau nyasar, kita mau ke surga, nyasar, mana larinya tuh? Ke neraka. Oh nyasar ke surga, dulunya dia hidup di dunia kepada pihak Quran. Nah, maka nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita dari nyasar. Tiba-tiba sampai di mana? Di pintu neraka. Jangan sampai kita nyasar. Maka Al-Quran ini kita jaga sebagai pedoman. Pertama-tama kita baca dulu. Bagaimana kita mau jadi pedoman Al-Quran kalau bacanya itu tidak mau. Ya, baca dulu. Nanti kalau kita udah ada waktu luang, baca dulu, terjemahnya nggak apa-apa. Atau kita membahas dalam ilmu tafsir. Cuman kalau kita belum mampu dalam membahasnya, ya sudah, yang udah jadinya dulu dah. Ya seperti ini. Itu fikih tentang cara sholat, ibadah puasa, zakat, haji, umroh, dan lain-lainnya. Itu kan diambil dari Al-Quran. Sumber yang pertama dari Al-Quran, baru hadis. Nah, kalau kita belum mampu di dalam menggali Al-Quran seperti itu, maka udah cari yang udah jadinya tuh. Oh, seperti sekarang tadi kita baca, kita itu kita yang udah jadi udah matang, tinggal kita makan doang. Nggak perlu kita telah lagi seperti kita baru mengambil sumber atau dari Al-Quran. Ya. Maka membelajar kita fikih, ya sama juga kita sedang membahas ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi insya Allah ibadah kita sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi intinya bahwa jangan sampai kita sebagai orang beriman tidak sama sekali membaca Al-Quran. Makanya kalau kita di guru terlambat belajarnya, baca Quran, anak kita jangan sampai terlambat juga. Ini sekarang banyak Pak, anak muda yang sudah Quran banyak, ya banyak. Anak SMA saya ngajar ini banyak, saya kasih Qurannya ya Allah. Kalau bukan santri Mas Uli, ya anak santri alhamdulillah nih, anaknya yang di pondok masih ada itu dia minimal jam pulang dari pondok bisa kesempurnaan minimal. Tapi kalau udah nggak nyantren, apalagi dia di rumah membebaskan anak kita suruh kaji masih pulang, itu sulit di rumah. Karena dia pulang pergi keluar dari rumah kita benar pakaian kaji, ternyata karena tahu laginya ke warnet lah, ke rental lah, itulah guru kajinya nungguin mana ini pulang dari kaji Quran. Ini banyak anak kita sekarang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, nanti kalau sudah baru gampang tinggal HP buka portal Al-Quran, ya itu rekaman namanya. Ya, artinya jangan sampai anak kita ini tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Nah, meskipun kita ini tadi terlambat, anak kita jangan seperti kita juga, gitu. Karena guru tadi selalu banyak minimal Al-Quran ini, gitu, ya. Makanya harus kita perhatikan benar-benar. Jadi, wallahu a'lam. Allah ya Maulana bil qabul. Allah ya Maulana bil qabul. Ya Rabbi bil Mustafa اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع